Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu taala Jalla Jalaluhu wahdah. Berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Saya kalau ngomong Lampung mendidih. Kenapa kok mendidih? Teringat tragedi peristiwa kemarin ulama kita. Mudah-mudahan itu bukan orang Lampung lah ya, karena kami tahu orang Lampung itu orangnya baik-baik. Semoga itu oknum ya, bukan asli orang Lampung. Itu harapan kami. Kalau kami teringat tragedi Lampung kemarin itu mendidih geram saya melihat ulama kita yang ahlul Quran, hum ahlullah wa khussatuh. Beliau yang berdakwah, mengkampanyekan Al-Quran, tiba-tiba ditusuk dengan orang anak muda usia 22 tahun, mengaku gila lagi. Kami data-datanya tahu semua, itu pemuda, nggak mungkin gila itu. Ya, dia pinter kok main komputer, pinter main musik, dia ngerti kunci-kuncinya gitar tuh ngerti semua. Mau minor, A minor, apa itu ngerti semua, G, D, E semua ngerti. Nggak mungkin gila itu. Aneh-aneh, itu PKI Orde Baru ya kayak gitu. Insya Allah doakan kita akan buat tabligh akbar yang di Lampung. Buat sahabat-sahabat laskar-laskar yang berada di Lampung, ayo merapat. Dan untuk pendaftaran, kami membuka pendaftaran pengobatan juga ya, cuma nggak full time, nggak full. Untuk pendaftaran bisa menghubungi nomor yang tertera di judul. Dan untuk tabligh akbar kita buka seminggu di situ ya, seminggu di Lampung, insya Allah doakan bisa. Allahu Akbar. Kalau kita ngomongin ulama kita disakiti, ulama kita dizalimi, ulama kita dikriminalisasi, ulama kita dipenjarakan, ulama kita dibunuh, ulama kita diteror, siapa lagi yang berani memusuhi ulama, memusuhi kiai, memusuhi habaib, melainkan musuhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, daging ulama itu beracun. Hati-hati. Kita berharap itu bukan orang Lampung ya. Saya yakin itu bukan orang Lampung, karena orang Lampung itu baik-baik hatinya, cinta sama ulama, cinta sama kiai, cinta sama habaib. Jangan mencoreng orang Lampung. Pembukaan pendaftaran untuk registrasi pengobatan massal bisa langsung menghubungi ya. Nanti kalau sudah menghubungi nomor WhatsApp, sudah tertera Anda menyetorkan nama, alamat, keluhan, nanti akan mendapatkan tempat dan nomor antrian. Karena kami di Lampung cuma sebentar, dan kami juga akan mengadakan tabligh akbar di Lampung. Jadi saya sampaikan segera mendaftar karena terbatas ya. Jangan kayak di kemarin di Bekasi, di Cirebon, dan di mana itu kemarin? Di mana? Purwakarta itu terlambat ya. Yang pembersihan rumah terlambat, kasihan. Karena baru daftarnya kami sudah pulang. Padahal kami kasih stay waktu itu 1 minggu jeda waktunya. Jadi segera saja orang Lampung yang punya keluhan, Anda merasa dizalimi, keanehan, dengan sihir, bukhul, ilmu hitam, Anda merasa hancur ekonominya, ini kenapa? Apakah ini teguran dari Allah atau ujian dari Allah? Kita hanya bisa bantu ya untuk bermunajat bareng kepada Allah, minta isyarah dan bisyarah
Mungkin ada yang nggak laku, bisnisnya aneh, drastis, turun drastis. Sudah lama sebelum pandemi turunnya nggak masuk akal, kami insya Allah bisa bantu. Andaikan itu ada gangguan non medis, ada gangguan sihir, bukhul, jin, perewangan, setan, insya Allah kami bisa bantu. Kalau itu pun itu murni karena ujian datangnya dari Allah, berarti Anda harus ikhlas, Anda harus sabar. Kalau Anda ikhlas, Anda sabar, maka akan diangkat setinggi-tingginya derajat panjenengan. Jadi gitu. Yang membuat kami cambukan makin semangat datang ke Lampung. Kami makin semangat sekarang menggebu-gebu. Ya. Karena melihat kondisi Syekh Ali Jaber, ya, beliau itu ahli Quran. Ya Allah ya Rabb. Sungguh teganya orang yang melakukan itu. Atas motif apa? Untung Allah masih jaga beliau. Umat masih membutuhkan beliau. Itu yang diincar itu kan leher. Tapi yang terkena tangannya sampai nancep itu ya. Sampai nancep itu pisau itu nancep. Sampai dipegang di apa itu dilepaskan sendiri lah Syekh Ali Jaber. Ayo buat para pecinta-pecinta ulama, pecinta-pecinta habaib, pecinta-pecinta kiai, kalian nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh dengan orang-orang yang kalian cintai. Dan karena itu kami serukan, ayo berjuang, kita jaga habaib, kita jaga kiai, kita jaga ulama walau sampai titik darah penghabisan nyawa taruhannya totalitas untuk kiai. Kita jaga betul ulama-ulama kiai-kiai yang betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan kiai atau ulama yang abal-abal. Beliau Syekh Ali Jaber itu ulama yang istiqomah, ulama yang tulus, ikhlas, berjuang, berdakwah, khususnya di bidang ahli Quran, di bidang Al-Quran. Ayo kita jaga, ayo kita dukung, ayo kita support. Juga para laskar-laskar semuanya, baik laskar Thariqul Jannah, laskar Gio maupun laskar FPI. Ayo kita jaga ulama-ulama kita jaga kiai-kiai kita. Walaupun ulama kita bukan dari Thariqul Jannah, ulama kita bukan dari FPI, ini mandat dari Imam Besar Habib Rizik Syihab dan juga Habib Hanif Al-Attas. Kita jaga semua ulama kita, semua kiai kita yang tulus, yang ikhlas, yang istiqomah berjuang di jalan Allah. Mari kita jaga. Hati-hati ya, mereka sudah terang-terangan sekarang. Hati-hati. Kalau mereka perang totalitas, kita pun harus jihad total. Gitu pemirsa. Nanti kan kami di Lampung, insya Allah kita akan bertemu di Lampung. Sebentar lagi kita akan nyebrang nyampe Bakauni. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran. Insya Allah, sahabat-sahabat Gio, pecinta-pecinta Gio, pecinta-pecinta Thariqul Jannah, ayo sambung ukhuwah, sambung ikatan batin karena Allah. Insya Allah, mudah-mudahan berkah silaturahim karena Nabi, Allah akan angkat derajat kita, Allah akan mudahkan segala urusan kita, Allah akan turunkan, limpahkan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, berkah silaturahim. Dan barang siapa yang berani memutuskan silaturahim, maka kata Nabi, banyak sekali maldorotnya. Umur kita pendek, rezeki kita susah, kita cepat mati, banyaklah ya. Maka dari itu umat Islam harus bersatu ya, umat Islam harus bersatu. Apapun bendera kalian, apapun organisasi kalian, selagi untuk menegakkan ni'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga persaudaraan umat Islam seluruh naik. Mau dari Lampung kek, mau dari Jawa kek, mau dari Malang kek, mau dari Jawa Barat kek, mau dari manapun, dari Sabang sampai Merauke, min qabail syatta wa biladin syatta. Mari kita jaga ukhuwah, persatuan. Kita jaga bangsa Indonesia dari PKI, dari liberal yang menghancurkan akidah. Kita jaga umat Islam, kita jaga bangsa Indonesia.
Baik pemirsa, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita melihat pemandangan indah di sini ya. Ini di laut Merak saat ini Merak. Mungkin ada yang tanyakan, sama jawab aja mas. Ada yang tanyakan, tinggal jawab aja. Oke, untuk sahabat Bio maupun Gip yang ingin daftar pengobatan di Lampung, silahkan hubungi nomor tadi via WA. Cukup dengan ketik nama pasiennya sama alamatnya. Untuk nomor antrian, insya Allah saya bales kalau sudah sampai lokasi, karena akan saya bales dengan nomor antrian dan lokasi pengobatannya. Karena untuk lokasi pengobatan, kalau nggak sampai lokasi nggak bisa di-share terlebih dahulu ya sahabat. Khawatirnya nyasar nanti. Langsung menghubungi nomor ya pemirsa. Nomor itu chat dulu, nanti kita seleksi chat dulu. Kita akan tanya-tanya kepada tim. Yuk, kita wawancara tim kita. Nah, ini tim kita saat ini dari Ustadz Farhan dulu. Ustadz Farhan kita wawancarai. Biasanya saya yang diwawancari, sekarang kita akan mewawancari beliau, sang mediator. Assalamualaikum Ustadz Farhan Zubairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sehat-sehat sekarang? Alhamdulillah. Dalam saat ini kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Anda tidak mempunyai sejarah penyakit yang berbahaya? Serangan jantung atau apa? Aman-aman saja? Ya mungkin penyakitnya cuma tensi saja, Gus. Oh, tensi Agak naik. naik Mungkin gitu. karena kurangnya tidur, Gus. Oh, kurang tidur. Itulah ahli hikmah. Jarang tidur pemirsa. Malamnya selalu bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli hikmah betulan. Masya Allah, Ustaz Farhan Zubairi, sang mediator. Masya Allah, yang setia terus mendampingi perjuangan kita ya. Akan perjuangannya berat ini. Pertama masuk Gio, beliau difitnah. Beliau difitnah, masuk penjara, digebukin orang kampung. Demi Allah, ini saksinya. Banyak saksinya ya. Iya, betul. Pertama Waktu masuk. itu saya baru seminggu. Harus seminggu ya, Satu minggu saya Masya Allah. masuk ke Berikujana itu. Masya Allah. Dan saya waktu itu ada ini mungkin ujian itu buat saya, apakah saya akan kuat di Berikujana itu. Dengan melalui saya fitnah waktu itu, dan saya pernah masuk penjara. Siap ya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa bertahan di Berikujana, dan sekarang tinggi. Alhamdulillah. Oh iya, satu lagi pertanyaan. Ya, Kemarin nih ada tragedi yang membuat geram umat Islam di Lampung. Salah satunya adalah Syekh Ali Jaber ya, yang mana beliau tiba-tiba ketika berdakwah itu ditusuk. Terus saya tanya kepada Anda, takut nggak ketika mediator tiba-tiba Anda ditusuk? Siap nggak? kalau Banyak PKI Orde Baru sekarang ya betul. yang muncul ustadz-ustadz seperti Anda ini jadi target. Saya hanya bersandar kepada Allah ya. Masya Allah, ahli hikmah gini ucapannya pemirsa. Ini baru ahli hikmah. Dan saya berkeyakinan siapa saja yang membela agama Allah maka akan dibalas sama Allah. Bisa jadi. Allahu Akbar. Inilah baru ucapan orang ahli hikmah ya. Bukan saling iri, hasud, jelek-jelekan, ghibah. Ya, itu ahli gabah itu.
Kalau beliau ini betul-betul ahli hikmah, masya Allah. Doakan panjang umur rekan senior kita saat ini. Dan dan saya minta doa dan dukungannya dari kawan-kawan dan sahabat beliau di mana dia berada untuk selalu mendoakan tim kami agar senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istiqomah tentunya pasti sampai Iya, ajal ya. Iya. Amin. Baik, kita tanya lagi kepada sang mediator selanjutnya yaitu Mas Muafak Arimul Karim. Mas Muafak, apa kabar? Alhamdulillah baik Gus. Gimana persiapan kamu menuju Lampung saat ini? Berapa persen? Ya 100% Gus. 100% siap berjuang total. Siap, Siap apapun resikonya, siap, nggak gentar. enggak. Kemarin ada peristiwa yang membuat umat Islam geram loh. Itu ada orang berdakwah, berjuang, tiba-tiba ditusuk. Anda kepikiran nggak ketika nanti pas mediator ditusuk gitu? Ya kalau memang Gus, alhamdulillah Gus. Nanti bisa mati saya juga. Masya Allah, alhamdulillah katanya. Dia sudah rindu sekali bertemu Tuhannya. Makanya yang dicari itu. Bukan takut mati lagi tentunya ya, malah berebut mati itu ya. Kan kapan lagi Gus? Kapan lagi? Masya Allah, inilah pejuang ahli hikmah. Insya Allah beliau-beliau yang ahli hikmah kayak ini muncul dari hatinya tulus. Insya Allah awet sampai ajal. Insya Allah. Karena ibunya Muafak ini matinya dalam keadaan berjuang di Gio. Matinya dalam keadaan berjuang di Thoriqul Jannah. Masya Allah, luar biasa. Keadaan tersenyum demi Allah itu. Tanyakan sendiri. Keadaan tersenyum, dia mati dalam keadaan berjuang di Thoriqul Jannah. Ya, sedang ada acara sholawatan. Ya, itu keadaan seperti itu. Sudah muntah darah, sudah parah. Akhirnya wafatnya insya Allah husnul khotimah. Karena keadaan cerah wajahnya, karena keadaan tersenyum beliau, tidak merasa sakit sekali ketika dicabut nyawa. Masya Allah, luar biasa. Satu lagi mediator kita ya yang masih baru, masih kecil, dia tanya. Namanya Gio, sama, mirip. Ulang, sini aja. Namanya Gio, sama seperti dengan organisasi kita, YouTube kita, Gio. Dek Gio, gimana persiapan kamu menuju Lampung ini? Jauh dari orang tua loh. Hah? Insya Allah tetap juang. Mundur apa maju ini? Maju Gus. Karena masih baru ini ya. Ya, Gak takut dibunuh kamu. insya Allah enggak. Nanti pas mediator tiba-tiba ditusuk gimana? Insya Allah enggak. Gak apa-apa. Yakin gak takut mati? Kamu kan masih kecil, gak kepingin main-main dulu. Enggak Gus. Oh enggak, Masya Allah. Masih kecil, umur kamu berapa? 14. Masih 14 pemirsa. Belum kenal cewek, sudah kenal perjuangan. Masya Allah. Mudah-mudahan lah ya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siap ya berjuang ya. Siap. Jadi mediator total ya Ya, siap. untuk agama Allah. Jangan mengharapkan apa-apa. Kalau kita berjuang mengharapkan harta, mengharapkan pujian, maka tidak akan lama. Tapi kalau kita berjuang karena Allah, insya Allah dunia itu akan mengikuti kalian. Kita kejar karena Allah, walaupun sakit, lelah, capek, nggak cocok dengan hati dan pikiran. Tapi kalau karena Allah, maka dunia akan mengejar-ngejar kalian. Tapi kalau kalian berjuang karena dunia, maka dunia akan makin jauh sama kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, siapa lagi? Kita tanya-tanya itu Mas Haddad mau kemana? Mas Haddad dulu. Ini Mas Haddad sama Mas Syafi ya. Mas Syafi ini yang ngasuh Mas Haddad. Ya ini yang ngasuh Mas Haddad. Mas Haddad mau ke Lampung? Iya, Mas Haddad ke Lampung nggak takut? enggak, Yakin nggak takut? enggak, Misalnya banyak orang yang bawa golok itu nanti kalau ditusuk gimana masih kecil? Nggak takut? enggak. Siap berjuang? Siap, Siap berjuang? siap, Siap taat sama Allah? siap, Siap taat sama Rasulullah? siap. Takbir! Allahu Akbar, Takbir! Allahu Akbar. Juang kecil bisa. Mau kemana? Mau tugas Oh iya, tugas minum. Luar biasa. Anak-anak kita harus kita didik jadi mujahid, ya.
Jangan dididik terus urusan dunia. Kita didik jadi mujahid, kita didik jadi ahli ilmi, kita didik jadi ahli Quran, ahli sholawat, mencintai para ulama, para habaib, para kiai. Umi sekarang kita wawancarai, biasanya sekarang diwawancarai beliau Umi Khalifah, tentunya nggak asing lagi ya. Baru-baru ini dunia maya digegerkan oleh hadirnya beliau. Sekarang saya tanya, Umi ikut ke Lampung, motivasinya apa Umi? Motivasinya agar bisa menjadi contoh bagi mujahidah-mujahidah yang saat ini masih ada di dalam rumah takut untuk keluar, yang masih tidak mau mendukung perjuangan seorang suami. Semoga dengan hadirnya saya, keluarnya saya menjadi contoh bagi perempuan-perempuan yang masih selama ini malu untuk keluar menjadi seorang pejiat, membela agama Allah. Itu motivasi Begini, pertama. ya, terus digegerkan lagi oleh opini-opini publik nih. Ya, kalau berjuang perempuan kan harusnya lebih baik diam diri aja di kamar ngurus anak. Terus kalau berjuang anaknya nggak keurus, apa nggak dituntut sama Allah? Itu jawaban ini gimana? Oh gini teman-teman ya, semua perbuatan kita itu pasti ditimbang oleh Allah. Banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Kalau memang kita banyak manfaatnya untuk umat, kenapa enggak? Pasti Allah itu akan menimbang. Kalau memang saya mendampingi beliau itu lebih baik, musuh-musuh semakin kebakaran, semakin takut, ingin merapat sama beliau, kenapa enggak? Saya titipkan anak-anak saya, orang tua saya yang udah tua renta, saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan misal kata pun ditentang oleh orang tua, ditentang oleh saudara, seperti halnya Sayyidina Sa'ad bin Abul Waqqas, ya. Kisah sedikit ya. Sa'ad bin Abul Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abul Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abul Waqqas ini tidak memperjuangkan agama Allah. Nah itu kita sama gitu. Walaupun orang kita menentang saudara, kita memilih Rasulullah, insya Allah Rasulullah akan menolong kita, akan menolong orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai. Itu teman-teman ya. Mungkin itu. Apalagi Bi? Ya intinya kami tahu Lampung itu orangnya baik-baik ya, intinya gitu ya. Umi takut enggak? Itu di Lampung kan ada tragedi peristiwa besar kemarin, kiai kita, ulama kita, dai kita, Syekh Ali Jaber, yang mana beliau istiqomah berjuang. Beliau ini mengkampanyekan Al-Quran, kan bagus tuh. Kenapa sekarang jadi target pembunuhan? Jadi kita, apalagi kita ya, yang syiar terang-terangan, apakah Umi nggak takut dibunuh? Insya Allah enggak ya. Sedikit pun kalau saya takut, saya ngajak suami, ngajak tim, ngajak santri, ngajak anak saya yang masih kecil pulang. Tapi tidak ada saya takutkan sedikit pun. Rasulullah di saat di depan mata kita ada musuh yang mengepung kita, Rasulullah di saat ada musuh-musuh yang ingin mencelakai beliau tidak akan pernah mundur selangkah pun. Nah, Rasulullah udah wafat, Rasulullah tidak ada, maka siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah kalau bukan kita, para pejuang-pejuang khususnya yang lagi muda-muda nih. Kalau yang tua-tua mungkin dakwahnya di pondok, tinggal di pondok seperti Abah Yai karena menyangkut fisiknya ya yang udah tidak kuat, maka waktunya kita jiwa-jiwa pemuda maju di saat ada orang yang ingin menghancurkan umat Islam, mau menyalakai umat ulama-ulama kitalah yang harus maju. Tidak akan pernah saya halangi santri-santri kami, saya didik dengan perjuangan, dengan keberanian penuh, hanya takut kepada Allah dan Rasulullah. Selain itu tidak ada yang kita gentarkan, tidak ada yang kita takutkan, walaupun darah harus mengalir dari diri kita. Ya, teman-teman. Itu teman-teman ya, kita didik santri-santri kita menjadi pejuang-pejuang hebat, menjadi pejuang-pejuang tangguh, menjadi pejuang-pejuang yang tidak ada yang ditakutkan. Ya,
mereka berani meninggalkan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, orang-orang yang dicintai. Mereka akan kami didik bagaimana nantinya mereka akan menjadi penolong bagi orang tua mereka. Ya, yang penting jangan jadi pengkhianat. Ya, jangan jadi pengkhianat. Ini teman-teman, kenapa saya itu kalau dikhianati, ada dari kita yang udah dulunya cinta tiba-tiba menjadi pengkhianat. Kenapa saya tidak mau menerima lagi? Bukan tidak mau menerima. Rasulullah sendiri itu ada salah satu temannya, ada kalau nggak salah itu pamannya beliau. Paman beliau yang sangat Rasulullah cintai. Tiba-tiba waktu di medan perang ditusuk oleh musuh. Beliau itu diputus-putus paman beliau itu, dicincang-cincang tubuh paman beliau. Saat Rasulullah tahu paman beliau wafat di situ di medan perang, Rasulullah bersedih, meneteskan air mata. Ya Allah, kata Rasulullah, ini orang yang membela perjuangan saya dibunuh oleh musuh. Dan pada jangka yang agak panjang, musuh yang membunuh paman Rasulullah itu dapat hidayah, lalu bertobat, masuk agama Islam, datang kepada Rasulullah. Beliau minta maaf kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, ini pelajaran buat saya, buat pejuang-pejuang juga yang udah dihianati oleh orang-orang yang kita cintai. Rasulullah berkata seperti ini, saya tetap memaafkan kamu, tapi saya tidak ingin lagi melihat kamu di depan saya. Itu karena sakitnya Rasulullah saat dihianati. Begitu pula dengan kami. Di saat ada orang yang dulunya membela kami mati-matian, kami didik agar cinta kepada kami, tiba-tiba berkhianat, dan saat ini ingin kembali kepada kami, mohon maaf, kalau mau ikut mari silahkan. Tapi untuk terlibat lagi di dalam kepengurusan, saya sudah tidak mau. Karena Rasulullah sendiri seperti itu. Di saat ada pengkhianat yang sudah menyakiti paman Rasulullah, dibunuh di medan perang, tiba-tiba beliau dapat hidayah masuk agama Islam. Kata Rasulullah, saya tetap memaafkan kamu, tapi jangan pernah menampakkan wujudmu di hadapan saya. Bahkan sampai Rasulullah itu wafat. Saat Rasulullah wafat, orang yang dapat hidayah tadi yang udah membunuh pamannya Rasulullah itu saking rindunya dengan Rasulullah, saking inginnya ketemu dengan Rasulullah. Saat wafatnya Rasulullah, beliau mengintai dari kejauhan karena beliau udah tobat. Tapi rasa sakit yang dihadapi Rasulullah sampai beliau berkata, saya udah memaafkan kamu, tapi jangan pernah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman ya, makanya sebelum berkhianat pikir. Allahu akbar, Allahu akbar. Komansa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang berada di kapal KMP Nusa Jaya yang ingin menjalankan sholat zuhur, posisi musola buat pria ada di lantai paling atas, buat wanita ada di belakang agenda 3, buat seluruh penumpang yang berada di ruang AC, di ruang musik, di ekonomi atau di bed mobil, bisa langsung menuju ruangan paling belakang tempat pengambilan air wudhu dari samping kiri kanan musola wanita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap sholat ya. Selamat datang, incoming, welcome. Selamat datang. Thank you. Itu dong Lampung ya. Insya Allah Lampung tempatnya orang-orang soleh. Insya Allah Lampung tempatnya para pejuang. Insya Allah Lampung orangnya baik-baik ya. Dan kami yakin atas tragedi kemarin itu yang percobaan pembunuhan Ustadz itu bukan asli Lampung. Kami yakin itu adalah oknum bayaran ya. Kami yakin kalau karena dia itu sejarahnya sudah tahu, rekornya, katanya ternyata bukan dari Lampung, dengar-dengar ya, yang masuk datanya, dan bukan orang gila tentunya. Ada pertanyaan? Wonogiri yakin Gus. Wonogiri, masya Allah. Itu bukan pertanyaan itu. Jakarta atau Bandung kapan Gus? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita segera bisa mengatur jadwal. Aslinya kan kita ke Sukabumi setelah Lampung, tapi sepertinya kita ada keperluan juga urgent ya, baik di Pondok maupun di Cirebon ya. Untuk daerah Jawa Barat kan kita awalnya itu di Cirebon, mungkin sementara Sukabumi bisa gabung ke Cirebon. Setelah ke Cirebon nanti baru ke Sukabumi mungkin ya, insya Allah. Karena jadwal itu kita yang menentukan, manusia yang bisa menentukan, semua keputusan ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa menentukan, jadi mohon maaf apabila ada perubahan schedule jadwal kami ya. Dengar-dengar Jakarta lockdown ya. Apalagi Jakarta lockdown sekarang. Ayo masyarakat Lampung, kita kawal guru kita Gus Idris. Masya Allah ya. Dari turun kapal sampai lokasi tujuan, Masya Allah. kita kumpul di pelabuhan. Masya Allah. Allahu Akbar. Itulah kenapa orang Lampung itu orang-orang soleh ya. Masya Allah. Saya yakin Lampung itu orang-orang soleh ya. Lampung itu orang-orang baik, insya Allah. Lampung cinta ulama, Lampung cinta habaib, Lampung cinta duri ya. Jawaban kita utamakan untuk saat ini karena sudah banyak, sudah berbulan-bulan belum kita resmikan. Insya Allah ini awal perkenalan kita dengan masyarakat Lampung ya. Insya Allah kita berjuang bersama. Makanya dengan hadirnya kami, ayo berjuang-juang, kita siap membela para habaib, para kiai, para ulama. Itu tujuan kita. Kita kawal terus para kiai, para ulama, para habaib. Rencana ke Kalimantan kapan Gus? Mungkin ada rencana? Ada rencana, sudah ada yang undang, sudah. Cuman kita bagi waktunya Mas sampai pertengahan 2021. Nah, 20 provinsi sudah. Tinggal kita memilih dan memilah dulu ya. Kalau yang sudah datang ke pondok ini
yang dari Lampung ini sudah 2 minggu di pondok pemirsa, nungguin kita 2 minggu, jadi kita nggak enak hati, kasihan beliau ya, Masya Allah, nunggu di pondok 2 minggu supaya kita yang membawa kita pertama kali ke Lampung nih, beliau ya nunggu 2 minggu di pondok. Insya Allah luar biasa. Ini yang jadi iftitah, yang jadi pembuka jalan kita ke Lampung. Kasihan kita, aslinya hari ini kan kita ke Sukabumi ya, berhubung beliau sudah 2 minggu, saya nggak enak hati juga, kasihan beliau. Kalau di Sukabumi kan saya sudah dapat kontaknya beliau, Pak Ginanjar yang di Sukabumi sudah siap. Alhamdulillah beliau mau menerima, beliau ikhlas. Insya Allah lain waktu di Sukabumi, Insya Allah. Ayo kita bikin acara akbar nanti, tabligh akbar di Lampung ya. Kita seminggu kita masih musyawarah untuk bikin agenda tabligh akbar. Dengan tema cinta ulama. Tuh, awal ulama, siap bela ulama. Yang merasa sakit hati, yang merasa darahnya mendidih, ulama kita disakiti, ayo merapat dengan kita. Kita akan mengadakan tabligh akbar. Sekalian kita bahas itu orang-orang yang niat jahat sama para ulama ya. Jadi merapat. Oh, susunya banyak. Beli kacamata ya. Mas Akbar beli kacamata. Umi belikan sekalian dong. Ya, kacamata Umi ketinggalan di Purwakarta. Bukan min itu, kacamata biasa. Dari sakit. Kacamata biasa. Coba sih lihat. Buat pemirsa yang mungkin ada perlu disampaikan privasi dengan saya, bisa menghubungi nomor yang tertera di judul ya. Mungkin ada ide-ide untuk berlangsungnya acara tabligh akbar, bisa langsung, khusus tabligh akbar bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di judul ya. Mungkin ada tempat yang strategis, yang keamanannya terjangkau, yang antusias, bisa langsung menghubungi di nomor tersebut. Kita pengobatan dia terbatas hanya beberapa hari ya, dan nanti insya Allah malam Jumat dan malam Kamis kita untuk agenda tabligh akbar di Lampung, insya Allah. Udah Umi, mau menyampaikan aja ya, kita closing karena sebentar lagi kita persiapan untuk sholat duhur. Semangat ya teman-teman, sabar, di balik kesabaran tapi kita jangan pernah lengah ya, tetap jaga ulama-ulama kita. Jangan cuman yang laki-laki, yang perempuan ayo keluar dari sarangnya, keluar, ada Umi yang akan terus mendampingi insya Allah ya. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur, walaupun nyawa harus jadi taruhannya. Semangat untuk para mujahidah dimanapun berada, kita kawal ya guru kita, ulama kita saat ini masih belum bisa pulang. Ada yang di penjara, Habib Bahar, ada yang diintimidasi di Mekah, Habib Rizik Sihab. Maka waktunya kita sebagai mujahidah keluar dari sarangnya. Jangan pernah takut ya, kita menjadi pelindung para ulama. Perlu perjuangan ini, perlu perempuan ya, karena di balik laki-laki yang hebat itu pasti ada perempuan yang hebat. Dukung terus suami-suami antum ya. Dah itu aja pesan dari saya. Mungkin saya closing dulu, kita persiapan. Ini kapalnya juga udah jalan, saya agak mumet. Dah dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua
sampai hilang nyawa. Tetap semangat berjuang di jalan Allah yang li'ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Ulama itu ada dua pemirsa. Ada yang ulama yang betul-betul ulama, yang istiqomah, yang berjuang karena Allah. Dan ada ulama-ulamaan, ulama yang istiqomah berjuang karena Allah. Ulama yang seperti apa? Ulama yang memegok riswah, ulama yang tetap berjuang di jalan Allah, ya. Itu ulama-ulama yang betul-betul ulama. Tapi kalau ulama-ulama itu apa? Ulama yang imanuhum fi amplopihim. Jadi mudah imannya digadaikan dengan amplop, ya. Kalau sudah terkena amplop, jadi hukum-hukum yang wajib itu dijadikan di apa? Di yang haram-haram itu dihalalkan. Naudzubillah min dzalik. Dengan memakai hadis-hadis, memakai ayat-ayat, rubah-rubah, karena sudah terkena gini. Jadi kita closing dulu. Ayo kita berjuang, kita kawal ulama-ulama kita, ya. Ayo pecinta-pecinta ulama, pecinta-pecinta habaib, kita bikin tabligh akbar. Dan di sana di Lampung juga ada Habib Syahral juga, ya. Dia juga di Lampung, di kediaman Ustadz Azhar. Ada juga Ustadz Kamal Lubis, ya. Para kiai-kiai ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah. Mari kita kawal semua. Dan insya Allah kita akan agendakan tabligh akbar bersama di Bandar Lampung, insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.